negeri atau masyarakat Sulawesi Tengah ini bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural, sudah pasti pelindungan tersebut tidak didapatkan. Ya, yang pertama, kita tidak bisa memverifikasi kalau dia berangkat secara ilegal. Sudah pasti karena dia tidak terdaftar di Sisco P2MI. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Migran, sampai suku sararaku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, aman, dan penuh semangat dalam meraih masa depan yang lebih baik. Selamat datang di Pojok Orasi PMI, podcast jok obrolan ringan seputar informasi pekerja migran Indonesia bersama saya, Anita, yang akan menemani Sobat Migran dalam obrolan santai dan penuh informasi di podcast ini. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau biasa disebut dengan TPPO masih menjadi persoalan serius di Sulawesi Tengah, terutama yang menimpa warga yang berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal atau non-prosedur tanpa pelindungan negara. Janji proses cepat dan gaji tinggi kerap menutupi risiko besar yang berujung pada penipuan, eksploitasi kerja, hingga dugaan penyekapan di negara tujuan. Pada bulan Januari 2026, BP3MI Sulawesi Tengah menerima sebanyak 5 aduan kasus PMI non-prosedur yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya migrasi aman dan legal. Melalui podcast ini, BP3MI Sulawesi Tengah hadir untuk memberikan edukasi, membuka ruang dialog, serta mengajak masyarakat agar lebih waspada, tidak mudah tergiur iming-iming, dan memilih jalur resmi demi bekerja ke luar negeri secara aman, bermartabat, dan terlindungi. Dalam Pojok Orasi episode kedua, kita akan membahas tema penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Saat ini telah hadir bersama kita Ketua Tim Pelindungan BP3MI Sulawesi Tengah, Ibu Merlin Nansiriga SH. Apa kabar Ibu? baik Mbak Anita. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ibu ya. Kali ini beliau akan berbagi informasi dan edukasi kepada kita semua agar masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah semakin memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, mampu mengenali risiko dan modus TPPO, serta lebih waspada dan berani menolak praktik perekrutan ilegal demi terwujudnya migrasi yang aman, legal, dan bermartabat. Oke, baik nih Bu. Saya langsung saja Ibu ya. Bagaimana sih gambaran umum kondisi kasus TPPO dan PMI non-prosedur yang terjadi di Sulawesi Tengah saat ini? Baik Mbak Anita. Jadi sobat migran semua, perlu sobat migran semua ketahui, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini, minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri itu sangatlah besar. Nah, rata-rata yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal itu memilih ke negara-negara yang sebenarnya perlindungannya itu sangat kurang. Nah, misal banyak warga di Sulawesi Tengah ini yang khususnya untuk yang perempuan itu memilih bekerja untuk ke daerah Timur Tengah. Nah, sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa Timur Tengah itu telah dimoratorium atau sudah ditutup untuk penempatan informal yaitu asisten rumah tangga sejak tahun 2015. Nah, artinya mereka kurang mengetahui atau mungkin sudah tahu tetapi karena ingin bekerja secara cepat sehingga itu menjadi pilihan buat bekerja di Timur Tengah. Nah, kemudian untuk yang laki-laki, kalau laki-laki itu banyak bekerja ke Malaysia. Nah, kenapa mereka memilih negara Malaysia? Karena yang pertama, ketika pergi atau berangkat ke Malaysia, tentu saja dengan proses yang mudah dan cepat itu
mereka melewati jalur-jalur tikus misalnya. Nah, disitulah mereka tidak memahami sebenarnya kalau itu sangat berbahaya. Nah, karena ketika terjadi sesuatu di negara penempatan, tentu saja negara tidak bisa memberikan pelindungan secara utuh. Jadi banyaknya minat warga Sulawesi Tengah untuk bekerja ke luar negeri itu tidak diiringi dengan kesadaran penuh untuk memahami bagaimana proses bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural. Oke, jadi seperti itu ya. Ini lanjut lagi Ibu ya. Di BP3MI Sulawesi Tengah pada bulan Januari 2026 menerima 5 aduan kasus PMI non-prosedural. Apa saja sih karakteristik atau pola kasus yang paling sering muncul di aduan tersebut? Nah, Mbak Anita tadi sudah disampaikan, selama bulan Januari kami sudah menerima 5 aduan. Artinya banyak itu yang kami ketahui, kan? Berarti artinya masih banyak lagi pengaduan yang mungkin tidak kami ketahui. Nah, jadi mereka itu rata-rata itu berangkatnya itu atau pola rekrutmennya itu adalah itu tadi tersebar di media sosial. Misalnya ada di Facebook atau di Instagram atau di TikTok. Nah, kemudian media sosial itu kan yang paling mudah digapai atau dilihat oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat dengan mudah nih mengakses peluang tersebut, peluang kerja tersebut tanpa memverifikasi dulu apakah betul lowongan pekerjaan itu atau apakah betul PT tersebut ada, gitu kan. Nah, jadi rata-rata mereka itu yang berangkat itu yang kelima aduan yang sudah kami terima itu adalah rata-rata ada di Timur Tengah, yaitu di negara Oman, Riyadh, dan juga Jeddah. Nah, jadi polanya itu seperti itu tadi Mbak Anita. Oh iya, berarti itu rata-rata PMI yang berangkat bekerja secara non-prosedural Ibu ya? Betul sekali. Iya, oke. Terus Ibu, mengapa jalur kerja ke luar negeri secara ilegal atau non-prosedural masih menjadi pilihan sebagian masyarakat meskipun resikonya sangat besar nih? Nah, itu tadi yang tadi saya bilang kan karena mereka ingin dengan cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, kan kita tahu sekarang ini keadaan ekonomi yang tidak begitu baik ya, dan juga peluang kerja yang di Indonesia ini mungkin dirasa kurang, begitu kan? Akhirnya mencari peluang kerja yang ada di luar negeri, tetapi dengan cara non prosedural. Kemudian dengan tadi kebutuhan ekonomi dan juga ketika ada peluang kerja di dalam negeri tetapi tidak bisa terserap karena tadi itu mungkin tidak memiliki skill atau mungkin standar pendidikannya di bawah, begitu kan. Nah, kemudian juga tidak hanya itu, selain itu dilihat juga mungkin orang-orang itu inginnya bekerja itu secara instan, mendapatkan segala sesuatu dengan instan. Makanya mereka walaupun mereka sudah tahu resikonya ini sangat besar atau berbahaya, tetapi tetap dilakukan seperti itu. Sama seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan ya, itu pengaruh ekonomi. Betul sekali. Oke, makanya ada yang namanya bekerja ke luar negeri yang secara prosedural karena dia tidak memikirkan risiko yang sangat besar di sana. Yang penting gajinya besar. Tuh Bu ya. Oke. Terus Ibu, modus apa saja yang paling sering digunakan oleh pelaku atau oknum perekrut dalam menjerat calon pekerja migran hingga terlibat dalam praktek TPPO? Nah, sekarang banyak sekali itu informasi bekerja ke luar negeri yang berseliweran di sosial media. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memberikan iming-iming gaji tinggi. Terus yang kedua, memberitahukan bahwa berangkat cepat dengan cara mudah. Berarti tanpa memerlukan proses dokumen atau tanpa memerlukan waktu yang lama, sehingga seperti itu. Terus kemudian bahkan juga ada yang memberikan semacam uang saku.
gitu kan. Memberikan uang saku dengan janji bahwa semua prosesnya sudah dilengkapi. Baik itu dokumen-dokumennya itu sudah disediakan oleh si penyedia itu tadi. Atau disediakan dokumen tersebut sudah disediakan oleh calo. Jika sobat migran semua menemukan hal tersebut di sosial media, jadi itu perlu diwaspadai. Karena segala sesuatu dengan janji-janji manis ya kita bilangnya di awal sudah pasti itu tidak enak lah di belakangnya. Oke, jadi untuk pelaku atau oknum yang menjerat calon pekerja migran untuk merekrut bekerja ke luar negeri, itu harus kita laporkan agar praktik TPPO ini tidak menjalur lagi. Ibu lanjut nih, resiko apa yang paling berat dialami PMI non-prosedural di negara tujuan, baik dari sisi hukum, keselamatan, maupun hak-hak ketenaga kerjaannya? Oke, Mbak Anita. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, di situ sudah dijelaskan tentang pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Nah, tentu saja ketika orang yang ingin bekerja ke luar negeri atau masyarakat Sulawesi Tengah ini bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural, sudah pasti pelindungan tersebut tidak didapatkan. Ya, yang pertama, kita tidak bisa memverifikasi kalau dia berangkat secara ilegal. Sudah pasti karena dia tidak terdaftar di Sisco P2MI. Nah, kemudian karena dia tidak memiliki dokumen, sehingga negara dalam hal ini ketika terjadi sesuatu dengan si pekerja itu di luar negeri, maka negara sulit untuk melacak keberadaannya. Nah, dan sulit juga untuk mencari siapa pelakunya. Gitu kan, karena dia direkrut oleh orang per orang seperti itu. Nah, kemudian dari sistem pelindungan selama bekerja misalnya, ketika terjadi sesuatu di negara penempatan, sudah pasti tidak akan tercover. Nah, karena salah satu syarat untuk bekerja ke luar negeri itu terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan ketenagakerjaan. Nah, sudah pasti ketika dia terjadi sesuatu di negara penempatan karena dia tidak memiliki yang disebut tadi BPJS Ketenagakerjaan, sudah pasti dia tidak bisa terlindungi. Nah, kemudian ketika dia pulang, banyak nih Mbak Anita contoh-contoh kasus PMI non prosedural yang pulang hanya dengan baju di badan, tidak membawa uang sama sekali, dan bahkan pulang dengan misalnya keadaan sakit atau bahkan mohon maaf ini sudah meninggal dunia. Nah, jadi resiko-resiko yang seperti itulah yang harus dihindari. Gitu. Jadi Sobat Migran, itu tadi seperti yang dijelaskan, untuk resiko-resikonya itu memang sangat berbahaya. Jadi untuk bagi Sobat Migran yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui prosedural. Lanjut nih Ibu, bagaimana nih peran BP3MI Sulawesi Tengah dalam memberikan pelindungan dan penanganan terhadap PMI yang menjadi korban TPPO atau bekerja secara non-prosedural? Nah, BP3MI Sulawesi Tengah dalam hal ini selalu memfasilitasi ketika misal pulang dari negara penempatan ke Indonesia, kami selalu memfasilitasi hal tersebut dengan misalnya melakukan koordinasi dengan instansi atau dinas yang terkait untuk melakukan fasilitasi pemulangan sampai dengan ke daerah asal. Bukan hanya itu, misal ketika terjadi pengaduan atau kasus, kami juga memfasilitasi hal tersebut untuk melakukan koordinasi dengan aparat hukum sehingga dapat menindaklanjuti calo yang memberangkatkan. Nah, bukan hanya itu juga, misal ketika terjadi permasalahan di negara penempatan, BP3MI juga memfasilitasi untuk melakukan koordinasi dengan kedutaan yang ada di luar negeri untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh pekerja migran yang ada di luar negeri. Oke. Jadi selain bekerja secara prosedur, PMI yang bekerja secara non-prosedural itu tetap
dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran tetap memberikan pelindungan untuk sampai ke daerah asal PMI tersebut, Ibu ya. Tuh. Oke. Apa sih yang menjadi perbedaan paling mendasar antara bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dengan jalur ilegal, terutama dari sisi pelindungan negara? Oke. Nah, Mbak Anita begini ya, sudah pasti sangat berbeda dong orang yang bekerja secara resmi atau prosedural dengan orang yang bekerja secara ilegal. Nah, karena apa? Yang tadi saya sebutkan di awal, ketika bekerja secara prosedural sudah pasti kita terdaftar atau terdata. Nah, kemudian apa? Dari segi dokumen, dokumennya sudah terpenuhi semua. Kemudian dia memiliki yang tadi namanya BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian juga negara bisa hadir ketika terjadi sesuatu di negara penempatan, negara bisa hadir sepenuhnya atau utuh untuk melindungi PMI tersebut. Nah, misal juga nih ketika terjadi kecelakaan kerja atau bahkan meninggal dunia, memang sih kita tidak ada yang mengharapkan pulang itu terjadi sesuatu, tapi ketika dia terjadi sesuatu, ada salah satu bentuk pelindungan itu adalah negara bisa memberikan asuransi ketika terjadi sesuatu. Nah, kalau bekerja secara non prosedural, apa saja akibatnya? Satu, sudah pasti ketika dia berangkat secara non prosedural, dia kan tidak memiliki dokumen. Berarti si pemberi kerja di luar negeri dengan seenak-enaknya bisa mempekerjakan dia karena dia tidak memiliki kontrak kerja. Nah, jadi si majikan atau pemberi kerja itu bisa dengan leluasa memperkerjakan dia mau 1 kali 24 jam, mau tanpa istirahat atau bahkan dikasih pekerjaan yang berlebihan bertumpuk-tumpuk. Itu kata majikan ya itu terserah saya dong karena kan dia tidak memiliki kontrak kerja. Nah, kemudian tidak hanya itu, majikan atau pemberi kerja juga bisa tidak membayar atau majikan bisa ya memotong atau tidak membayar gajinya karena kan dia tidak memiliki kontrak kerja, tidak memiliki dasar. Nah, kemudian bukan hanya itu, bahkan ketika bekerja secara non prosedural itu mudah untuk dieksploitasi. Nah, maksudnya agensi atau pihak di luar negeri itu dengan mudah menjual dia, misalnya bahasa kasarnya begitu ya, menjual dia dari majikan yang satu, terus ketika dia tidak cocok ya sudah kita pekerjakan lagi di majikan yang lainnya, kemudian dipekerjakan lagi dengan di majikan yang lainnya. Nah, seperti itu ya Mbak Anita. Sama dengan seperti itu tadi yang tanpa dokumen, bisa jadi nih dia misalnya ini Ibu ya, dia dari Indonesia, misalnya dari Sulawesi Tengah nih, dia dijanjikan jadi ART di negara penempatannya, padahal sampai di sana dia bukan menjadi ART, tentunya dia di sana dijual atau apa sih namanya Ibu? Jadi pekerja seks misalnya. Iya, kan? Misalnya, mohon maaf. Jadi harus resmi dengan punya perjanjian kontrak Ibu ya. Untuk langkah konkret apa yang harus dilakukan masyarakat Sulawesi Tengah jika ingin bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural? Nah, yang paling utama itu ketika kita mau bekerja ke luar negeri, yang pertama sudah pasti kita harus memenuhi dokumen yang dimiliki. Berarti kalau kita mau bekerja ke luar negeri, kita harus memiliki skill atau kemampuan. Nah, yang paling utama itu yang harus dimiliki adalah skill bahasa. Ya, karena kita bekerja di negara misalnya Jepang, kita sudah pasti harus menggunakan bahasa Jepang. Ketika kita bekerja di negara Korea, kita harus memiliki bahasa Korea. Nah, sudah pasti yang paling utama itu adalah kita harus memiliki skill. Dalam hal ini bahasa. Nah, yang kemudian yang kedua, ketika sudah kita memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang 18, mungkin saya jelaskan sedikit apa sih syarat bekerja ke luar negeri itu. Yang pertama, minimal berusia 18 tahun. Nah, kemudian yang kedua itu sehat jasmani dan rohani. Nah,
kemudian dia memiliki tadi itu keterampilan atau skill kan. Nah, kemudian dia memiliki terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Nah, dokumen itu seperti paspor, visa, kemudian dia punya surat keterangan izin atau surat izin dari keluarga untuk bekerja ke luar negeri. Nah, kemudian juga dia juga bisa menunjukkan misalnya ketika dia sudah menikah, dia sudah punya surat, dia membuktikan bahwa dia sudah menikah atau belum, seperti itu. Nah, kemudian karena tadi tuh banyaknya info bekerja ke luar negeri yang bertebaran di sosial media, pastikan info tersebut benar atau tidak. Nah, jadi Sobat Migran diharapkan agar bisa memastikan hal tersebut dengan misalnya menanyakan kepada misalnya BP3MI Sulawesi Tengah atau Dinas Ketenagakerjaan lainnya yang ada di kabupaten atau kota. Nah, peluang kerja ke luar negeri itu harusnya dia itu berasal dari situs yang resmi, ya. Dan kemudian kita juga harus memastikan juga, misalnya dia bekerja melalui skema lewat P3MI. Berarti pastikan dulu P3MI tersebut ada atau tidak. Seperti itu. Ya, oke. Ibu, untuk sekalian nih bertanya, untuk melihat P3MI yang terdaftar itu apakah ada linknya atau ada situsnya yang bisa kita akses untuk melihat link tersebut? Oh ya, jadi kalau untuk P3MI itu Sobat Migran semua bisa menanyakan di Dinas Ketenagakerjaan yang ada di kabupaten atau kota, atau bisa juga menanyakan di BP3MI Sulawesi Tengah. Nah, tapi yang paling utama sih untuk situs atau link untuk bekerja ke luar negeri itu sih Mbak Anita ya, yang lebih ditekankan sih kepada itu karena terlalu banyak bertebaran di sosial media itu peluang kerja ke luar negeri. Jadi harus dipastikan informasi peluang kerja itu berasal dari situs, misalnya dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Misalnya Instagram Dinas Naker apa begitu, kabupaten misalnya Donggala, seperti itu. Oke. Jadi Sobat Migran harus pastikan dulu situsnya atau linknya itu harus yang resmi, yang betul-betul dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Oke, Ibu, untuk pesan kepada masyarakat nih Ibu, khususnya generasi muda dan calon pekerja migran agar tidak mudah tergiur janji gaji tinggi dan proses cepat. Bagaimana nih Ibu? Nah, ya yang pertama pasti harus berwaspada. Memang sekarang ini mungkin dirasa atau sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Tapi kan tidak ada yang instan. Nah, segala sesuatunya memang harus berproses, ya. Jadi kayak bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi memang harus penuhi dulu semua dokumen-dokumennya. Harus punya dulu skillnya, punya dulu kompetensinya. Harus tahu dulu bahasa ke Jepang. Nah, baru bekerja ke luar negeri. Nah, kemudian harus sadar begitu. Oh, kalau kita bekerja ke luar negeri itu tidak semudah yang kita bayangkan ternyata, atau prosesnya tidak cepat begitu. Karena apa? Kita akan meninggalkan negara Indonesia dan berpisah jauh puluhan ribu kilometer dengan keluarga kita, dan kita akan bekerja di sana. Tetapi ketika kita tidak siap mental dan tidak mudah begitu untuk harus kembali dari luar negeri dan negara penempatan ke Indonesia. Seperti itu. Jadi dipikirkan dengan baik ya Sobat Migran ketika ingin bekerja ke luar negeri, siapkan mentalnya, kemudian siapkan kompetensinya, dan siapkan dokumennya. Seperti itu Mbak Anita. Iya, dengan tidak mudah tergiur janji gaji tinggi oleh dari pihak agensi yang menjanjikan. Terakhir nih Bu, bagaimana sih peran keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah TPPO dan mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan bermartabat? Oke, berarti kita mulai dulu dari peran keluarga. Nah, tadi kan saya bilang mindset anak-anak muda sekarang ini kan semuanya maunya kayak masak mie instan. Seduh, diamkan 5 menit jadi.
Nah, kan? Nah, jadi kita peran keluarga itu adalah yang pertama pembentukan mindset untuk para generasi muda sekarang ini bahwa segala sesuatu yang instan itu tentu kurang baik, bahkan tidak baik. Berarti keluarga mengubah mindset generasi muda untuk pembentukan mindsetnya agar oh ternyata bekerja ke luar negeri itu tidak segampang itu, gitu kan? Tidak semudah itu, tidak secepat itu. Ada proses yang harus dilalui. Nah, kemudian untuk pemerintah daerah mungkin sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2017, pemerintah daerah bisa memfasilitasi dalam melakukan pelatihan dan untuk bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, menyediakan fasilitasi pelatihan. Nah, kemudian buat bagi masyarakat nih, jika mengetahui ada informasi peluang kerja ke luar negeri yang dirasa ganjal, kemudian tadi seperti ciri-ciri tadi yang saya sampaikan, silakan laporkan ke BP 3MI Sulawesi Tengah. Sehingga semua bisa terjadi pencegahan. Nah, ketika keluarga sudah berperan, kemudian juga pemerintah daerah sudah berperan, dan masyarakat umum juga berperan, nah, BP 3MI Sulawesi Tengah bisa bertindak. Nah, jadi ketika mendapatkan informasi peluang kerja ke luar negeri yang kita tahu nih, oh sepertinya tidak betul, silakan Sobat Migran laporkan ke BP 3MI Sulawesi Tengah sehingga kami bisa melakukan tindak lanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Migran. Jadi peran keluarga, pemerintah daerah, masyarakat itu semuanya sangat berperan untuk mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan bermartabat. Oke, Ibu Merlin Nansiriga, atau ada edukasi yang lain nih yang bisa kita akses atau kita bisa semantikan mata rantainya? Oh iya, jadi Sobat Migran, kami memberikan edukasi lewat film pendek. Ya, nah, film pendek itu diambil dari sebuah kisah nyata dari para PMI yang pernah kami tangani, yang berangkat secara non prosedural, di mana kami melihat dengan nyata bahwa akibatnya itu sungguh-sungguh, maksudnya aduh, apa ya, menyayat hati begitu kan. Akibatnya itu sangat menyiksa diri atau mungkin mempersulit keluarga begitu kan. Nah, jadi melalui itu kami memberikan edukasi melalui film pendek tentang bagaimana sih akibat jika kita bekerja ke luar negeri itu secara non prosedural. Nah, jadi Mbak Anita, film pendek tersebut bisa dinonton, disaksikan oleh Sobat Migran semuanya. Ya, boleh buka YouTube BP 3MI Sulawesi Tengah. Nah, ada di situ filmnya, bisa disaksikan dan juga itu bisa menjadi pengalaman atau bisa dijadikan acuan dan boleh juga disebarluaskan kepada keluarga, kerabat, teman, tetangga, dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan komen. Wah, hebat banget di BP3MI Sulawesi Tengah. Mereka sudah membuat film pendek terkait tindak pidana perdagangan orang. Itu langsung dari kisah nyata dari pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ibu, sebelum kita tutup nih, apakah ada jargon dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran? Oh ya, ada. Jadi kita punya jargon itu yaitu salam proteksi. Nah, salam proteksi itu berarti kita sedang melindungi diri kita. Melindungi dari apa? Dari hal-hal yang tadi itu, dari calo, kemudian misalnya dari yang orang-orang yang membujuk rayu, memberikan iming-iming gaji tinggi, terus memberikan cara mudah bekerja ke luar negeri. Nah, salam proteksi. Terus ketika kita proteksi berarti kita bekerja atau bermigran dengan aman. Kita bekerja ke luar negeri dengan aman. Migran aman. Kemudian ketika migran aman terjadi,
rakyat sejahtera. Nah, ketika rakyat sejahtera, tentu kalau bermigran aman, rakyat sejahtera kan tidak ada permasalahan ya, minim permasalahan. Dan kemudian Indonesia menjadi maju. Jadi, salam proteksi, migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Baik Sobat Migran, semoga apa yang telah dijelaskan sama Ibu Merly itu bisa membuat Sobat Migran bisa memikirkan dulu nih untuk bekerja ke luar negeri harus yang aman, legal, jangan sampai tertipu untuk gaji tinggi, prosesnya cepat, semuanya harus dideteksi dulu melalui tadi yang seperti tadi yang dijelaskan melalui dari situs atau link yang resmi, bisa langsung ke pemerintah daerah atau bisa langsung ke Instagram yang resmi BP3MI Sulawesi Tengah. Untuk lebih lanjutnya bisa langsung ke kantornya di Rukan Paluta Building BP3MI Sulawesi Tengah. Oke, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Mbak Anita. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Bye-bye.